Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakanlah Muhammad, qul, itu perintah Allah terhadap Nabi Muhammad ya. Katakan kepada mereka itu, perlu tak aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian bil aksarina, tentang orang yang paling merugi. Kalau khosirun, orang-orang yang rugi. Tapi kalau aksarin, orang yang paling merugi atau sangat rugi. Kalau dalam surat Al-Asr itu kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi khusronnya itu diawali dengan ismu takkid, lam takkid. Tapi kalau di sini langsung ismu tafdil, ya kan? Ismu tafdil, ya ini isim yang mentafdilkan, akhsarin. Bukan hanya rugi, tetapi paling rugi. Sangat rugi. Siapa orang yang paling rugi? Yaitu orang yang di sini disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang dhalla itu sia-sia ya. Dhalla itu muspro, enggak guna. Sa'yuhum, amal perbuatan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Nah inilah dulur. Berarti kan ada sa'a. Sa'a itu upaya. Ada upaya. Tapi sebelum kita orang yang paling rugi, gini dulur. Konsep untung dan rugi antara sudut pandangnya Allah dengan sudut pandangnya manusia itu berbeda ya. Berbeda. Kalau sudut pandangnya Allah, rugi itu adalah ketika manusia hanya berkutat pada ukuran-ukuran materi keduniawiaan. Tapi kalau dalam sudut pandang Allah, ya itu untung. Nah kayak gitu. Misalnya, orang bersedekah itu berkurang hartanya atau bertambah? Berkurang. Kalau dari hitung-hitungan ekonomi berkurang itu rugi enggak? Rugi. Rugi. Nah, tetapi di mata Allah kamu enggak rugi, justru kamu untung. Karena kamu menginvestasikan sesuatu yang enggak bakal rugi, yakni investasi akhirat. Loh yang kayak gini kan beda ya. Orang yang berangkat berperang, berjihad bersama Rasulullah Muhammad SAW di masa itu, dia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan aset-asetnya, bahkan mungkin sebagian aset dijual untuk biaya perang dia sendiri. Ingat loh ya, di masa itu orang bertempur itu membiayai diri sendiri. Bukan kok kemudian, terutama di masa Rasulullah ya, itu orang berjihad itu, makanya kalimatnya jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihadlah dengan di jalan Allah dengan hartamu dan jiwa ragamu. Mu berarti milikmu sendiri.
Sampai diceritakan kan itu dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Anfal, Al-Ahzab juga itu. Banyak orang yang bahkan terutama itu di At-Taubah itu, banyak orang yang ingin berangkat perang bersama Rasulullah, tapi karena tidak punya bekal, lalu Rasulullah juga sudah habis hartanya untuk dibagikan kepada yang mau berangkat. Ada beberapa orang yang nangis, minta diajak berangkat. Tapi tidak punya bekal. Rasulullah juga akhirnya nangis melihat mereka. Tidak punya. Akhirnya balik ke rumah itu dengan nangis. Saking pengennya berangkat. Loh ini sebenarnya yang rugi siapa di mata Allah? Sementara ada orang yang dia punya harta, dia sehat, dia juga punya kelonggaran waktu, malah tidak berangkat, malah mengajukan izin kepada Rasulullah untuk tidak berangkat. Nah ini di mata duniawi, sudut pandangnya adalah siapa yang rugi. Kan gitu. Jadi sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia tentang untung dan rugi itu berbeda. Ini yang harus kita pahami dulu sebelum kita lanjut tentang bil akhsarina a'mala ini. Tentang siapa orang yang paling merugi amalnya. Ini karena bicara amal loh ya. Kenapa? Begini juga. Orang-orang yang di Mekah sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan termasuk paman-paman Rasulullah ya Abu Thalib kakeknya beliau itu adalah penjaga-penjaga Ka'bah loh ya. Dan beliau-beliau ini terutama mereka-mereka yang misalnya kayak Abu Lahab, Abu Jahal juga itu lumayan dermawan terhadap para peziarah Ka'bah yang datang waktu itu. Jadi ritual haji itu kan sudah ada ya sebelum Islam datang. Meskipun ritualnya diselewengkan menjadi ritual-ritual kemusyrikan. Gitu kan. Jadi ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada patung-patungnya. Tetapi kemudian zaman berganti, orang mulai menafsirkan hal yang enggak-enggak. Terus mulai muncul satu dua sampai di masa Rasulullah itu Ka'bah penuh dengan patung. Orang yang melakukan tawaf, cuma ketika tawaf pertama tidak pakai baju ihram, tapi bahkan dikabarkan dalam kisah itu telanjang. Yang kedua yang disebut bukan Allah, bukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Enggak begitu. Tapi mungkin berbeda panggilannya kepada Lata, Uzza dan sebagainya terhadap dewa-dewa mereka. Loh, orang-orang yang berhaji dalam versi mereka ini yang rawat itu ya keluarga Bani Hashim. Yang ngasih makan, yang ngasih minum, ngasih tempat tidur. Kurang dermawan apa coba? Amal mereka banyak. Banyak dulu. Banyak. Makanya ketika mereka dibilang la tufsidu fil ard dalam surat Al-Baqarah itu. Ketika mereka dibilang jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mbak mau loh. Ya apa sih Muhammad, kamu kok ngawur ngomongmu itu. Gitu Nabi Muhammad digituin loh. Kami ini innama nahnu muslihun. Kami ini enggak berbuat kerusakan, kami ini berbuat baik. Sebelum kamu lahir kita ini sudah merawat orang haji, bersedekah, memberi makan mereka, gitu loh. Itu. Jadi ketika mereka bilang la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Apa coba jawab mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada itu, coba dilihat di surat Al-Baqarah, monggo dibuka sama-sama supaya kita menyamakan persepsi dulu antara sudut pandang manusia dengan
sudut pandang Allah itu berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Itu loh di ayat ke surat Al-Baqarah ayat 11 tuh. 11 12 itu. Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Monggo coba dibaca, silakan. Ya, Assalamualaikum. Al-Baqarah ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian ayat 11 Bu Anissa, yang 12-nya monggo nanti Sintan, silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Shadaqallahul adzim. Kelihatan kan? Ketika mereka dibilang la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jawab mereka apa? Innama qalu, mereka menjawab innama nahnu muslihun. Ya karena didasarkan itu gitu loh. Wong diceritakan dalam kisah itu bahwa kalau sebelumnya itu kan air Zam-Zam itu pernah mampet ya. Pernah di masa itu sebenarnya mampet bukan karena sumbernya habis, tapi tertutup. Ada satu bani sebelum Bani Hashim itu yang dengan jahat menyumpal sumurnya Zam-Zam itu sehingga tidak bisa diambil gitu. Nah waktu itu Bani Hashim itulah kakeknya Abdul Muthalib itu yang kemudian menggali kembali. Kemudian tidak hanya mengambilkan air Zam-Zam, tapi ditambahi dengan minyak kismis dan segala macam. Pokoknya sangat memuliakan para peziarah atau para, kalau sekarang disebut jamaah haji. Lah kayak gitu gimana nggak merasa baik? Terus ujuk-ujuk di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wahai kamu jangan berbuat kerusakan, ya nggak terima lah. Innama nahnu muslihun. Padahal sudut pandang Allah yang dimaksud dengan mereka berbuat kerusakan itu, iya secara sosial kamu baik, kamu memberi makan orang. Tetapi secara ibadah ritual kamu keliru, rusak ibadahmu itu. Kamu taruh patung-patung di sekitar Ka'bah, lalu kamu melakukannya dengan telanjang, yang kamu sebut bukan Allah. Tetapi buat mereka loh ini local wisdom. Apa? Local wisdom. Wah, sekarang kan gitu kan. Jadi disebut sebagai local wisdom. Jadi sebuah, kita ini harus menghargai kearifan lokal. Saat itu kearifan lokal ya begitu itu caranya. Tapi di mata Allah keliru. Nah, gitu. Jadi sedekah yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab terhadap ritual-ritual yang keliru di mata Allah, yang benar di mata tradisi, itu dianggap oleh Allah di sini sebagai akhsarina a'mala, rugi perbuatan mereka. Yaitu apa? Inilah disebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang upaya mereka sia-sia dalam kehidupan dunia, wahum yasabuna annahum, padahal mereka mengira bahwasannya mereka telah yuhsinuna sunha, mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Makanya ayat 12 coba dibaca surat Al-Baqarah tadi. Sudah dibaca ayat yang Al-Baqarah terusannya tadi. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonir. Apa tadi? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Shadaqallahul adzim. Jadi mereka sebenarnya berbuat kerusakan, tapi tidak menyadari. Yaitu tadi, karena mereka beribadah dicampur dengan yang tadi itu sifatnya bilang kearifan lokal lah, tradisi lah, dan lain sebagainya. Padahal kalau di mata Allah ya ibadah ya harus berdasarkan dengan wahyu, berdasarkan dengan kitab suci, bimbingan para rasul, bukan berdasarkan logika atau tebak-tebakan tradisi, bukan. Nah, disitulah terjadi diskursus ya, terjadi perbedaan sudut pandang, termasuk di dalam melihat untung rugi tadi. Maka mereka tidak nyana.
bahkan enggak nyana. Apa enggak nyana itu? Bahasa Jawa itu enggak nyono ya. Enggak ngira kalau ternyata amal perbuatan mereka ternilai habitat akmaluhum. Ini begini, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka itulah orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Ayat Tuhan mereka kan ngajak misalnya, ayo mengesahkan Allah, jangan bertuhan banyak. Allah Maha Esa. Ayo menghargai perempuan, jangan menghina mereka. Kan gitu. Itu kan tradisi mereka kan menganggap perempuan itu adalah aset, komoditas. Nah, sementara Islam mengajak ayo meninggikan derajatnya dengan cara diberikan hak untuk segala macam dalam hal nikah, perkawinan, di dalam hal waris, kan dulu tidak ada buat mereka. Nah, hal kayak gitu kan dianggap melawan tradisi. Kemudian termasuk cara beribadah, cara berdagang, tentang halal haram, segala macam. Nah, mereka ini yang disebut alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ingat loh ya, kafaru ini kan orang kafir, Gus. Itu loh. Kalau kita bicara orang kafir, itu bukan bicara kafir terhadap Allah loh ya. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang kafir dalam arti kemudian memang bilang kafir terhadap Allah. Kalau tidak percaya Allah, enggak. Jadi ada kan ada di dalam Al-Quran disebut, jika kamu aja tanya kepada mereka, siapakah kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi misalnya, mereka akan menjawab Allah, gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa kekafiran mereka itu bukan kekafiran yang apa? Tidak percaya Allah gitu, enggak. Tapi mereka itu kafirnya hanya kepada Al-Quran, hanya kepada kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat yang menyatakan itu. Artinya, misalnya ketika jika tanya ke orang yang kalau di sini disebut musyrik karena dia punya patung-patung itu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti kekafiran ini dulu. Kenapa ini saya penting sampaikan? Supaya kita tidak mengatakan itu kan orang kafir, Gus. Ini kita kan orang Islam. Kafir seperti apa? Kafir mereka itu karena tidak mau taat terhadap aturannya Rasulullah Muhammad SAW yang membawa aturan Islam. Secara keimanan, mereka merasa iman, mereka percaya adanya Allah. Ya, maka itulah coba dibuka di surat Luqman ya, ayat 25. Kemudian coba dibuka tuh. Kemudian surat banyak itu. Surat Az-Zumar ayat 38. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 61, Az-Zukhruf ayat 9. Ya. Coba sekarang dibuka satu. Begitu banyak. Itu membuktikan bahwa coba monggo kalau biar kita memahami ayat ini dengan lebih komprehensif. Supaya kita tidak, yang tadi sudah baca silakan, sudah kita gantian. Coba siapa? Di ayat surat Luqman ayat 25, kemudian surat Al-Ankabut ayat 61, surat Az-Zumar ayat 38, surat Az-Zukhruf ayat 9, dan banyak lagi. Tapi 4 itu aja dulu, monggo. Biar kita tidak melemparkan itu seolah-olah hanya milik orang si A si B, tapi kita bisa untuk kaca diri kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Luqman ayat 25. Dan jika kau mengatakan kepada mereka, apakah menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka keluar. Katakanlah, segala puji Allah. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Oh, ayat lain yang saya tadi.
Suaranya hilang, Bro. Monggo, ayat-ayat yang saya sebut tadi, silakan gantian, monggo. Apa, Bro? Surat ayat-ayat tadi yang saya sebut, mulai Luqman 25, Az-Zumar 38, Az-Zukhruf 9, sampai Al-Ankabut ayat 61. Monggo. Hampir sama itu, silakan. Sudah ketemu? Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 61. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Sadaqallahul adzim. Terus Gus. Nah, lanjut. Izin Gus. Quran Surat Al-Zumar nomor ayat 38. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku? Apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah. Nah, sekarang Az-Zukhruf ayat 9. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu menanya pada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Sadaqallahul adzim. Itu. Dan ketika misalnya mereka dikejar gitu ya. Tapi kenapa kok kamu ada patung di situ dan sebagainya? Mereka tetap mengelak. Loh, enggak, kami enggak menyembah mereka. Itu hanya cara kami biar lebih dekat, wasilah. Alat kami biar lebih khusyuk, biar lebih itu. Jadi dia enggak mau kalau dibilang begitu. Lah coba sekarang kan banyak juga. Ada ayatnya itu. Coba dibuka di surat Az-Zumar juga. Ayat 3. Monggo. Az-Zumar ayat 3. Betapa jawaban mereka ketika dibilang bahwa mereka coba silakan. Silakan. Kita ketemu Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan dekat-dekatnya. Sungguh yang memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Sadaqallahul adzim. Kan? Jadi kalau lihat itu, jelas kan bahwa alasan mereka itu mengira bahwa tidak gitu. Nah kalau lihat ini dulur, maka alladzina kafaru itu bukan kafaru dalam arti tidak percaya Allah, bukan. Mereka bahkan mengira bahwa itu hanya
wasilah, hanya cara kami mendekatkan juga gitu. Baik menjadikan kuburan, menjadikan apapun, ya kan? Sebagai apa? Cara kami mendekat, wah enggak. Itu sudah terjadi di masa lalu. Gitu. Makanya kita harus hati-hati. Yang disebut alladzina kafaru ternyata bukan kok kafir kepada Allah, tetapi kafir bi ayati rabbihim. Dan juga kafir terhadap waliqaihi, pertemuan dengan Allah. Dia nggak yakin akan adanya hari berbangkit. Nggak yakin akan adanya hari penghisapan di akhirat. Nggak yakin. Karena nggak yakin, maka mereka pun ogah ketika diajak membahas tentang persiapan bekal sang ke akhirat. Apa sih? Remoti saja bicara akhirat itu. Maka fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amal-amal mereka. Kalau dibilang amal berarti mereka beramal loh. Bukan kok nggak beramal tapi habitat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami juga tidak menegakkan timbangan amal buat mereka. Kenapa? Karena mereka beramal tapi sudah terhapus sendiri amalnya ketika di dunia. Mereka beramal tapi tidak berlandaskan iman, ya bu, tidak jadi. Makanya sering ada pertanyaan, gimana kalau mereka baik ketika di dunia kepada tetangga, kepada orang lain, mereka juga sering bersedekah, tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak percaya akhirat. Gimana? Ya baik, tapi kemudian terhapus karena apa? Tidak dilandaskan pada keimanan. Kok kejam gitu ya? Enggak kejam. Ya ibaratnya begini. Ada sistem yang namanya kelas di dalam sekolah sanawiyah atau aliyah, SMP, SMA gitu ya. Lalu pada saat ujian ada orang yang di luar yang tidak siswa SMP situ, SMA situ, ngerjakan ujian juga. Tapi di luar kelas. Kira-kira dia bisa nggak disebut lulus? Dia dapat nilai enggak? Ya enggak, dia ngerjakan dengan sistemnya sendiri kok, entah sambil tiduran, entah batas waktunya dilalui. Kalau mau dinilai hasil ujiannya, hasil garapan soal-soalmu, ya kamu daftar dulu. Daftar sebagai siswa SMA, SMP. Entah itu syarat-syaratnya dipenuhi segala macam, kan rukunnya. Maka demikian pula dalam kepercayaan agama Islam. Kamu mengerjakan kebaikan amal sosial, itu juga harus didahului dengan sesuatu yang sifatnya fundamental. Apa? Ya daftar dulu sebagai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga rukun imannya, percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kita, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Itu rukun itu. Nah, ini yang harus dielaborasi, bahwa tidak hanya cukup dengan percaya saja. Nah, kita pun begitu. Kalau mau timbangan amal kita dicatat di sisi Allah, maka harus dilalui dengan apa? Ya beriman yang hakul yakin. Dzalika jazaa'um jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan buat mereka jahanam karena keingkaran mereka dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan para rasul sebagai bahan ejekan, olok-olokan, guyon. Huzwa itu apa? Guyon. Makanya saya dan sampean, ayo kita hindari menjadikan pelajaran tentang surga neraka, tentang jangan ikut-ikutan lah ada orang yang menghina-hina tentang konsep bidadari surga dan sebagainya. Hati-hati, karena itu konsep yang diajarkan Quran, meskipun kita tidak serta-merta menjadikan itu sebagai motivasi utama, tetapi jangan sekali-kali kita kemudian ikut-ikutan menjadikan itu bahan olok-olokan ya. Karena di masa lalu sudah ada orang yang menjadikan itu bahan olok-olokan. Ya. Maka ini dari kalimat itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sia-sia amalnya, jangan sampai. Berhati-hati sekarang. Monggo kalau ada yang mau ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan.
Silakan ya. Oke. Kajian kita cukup sampai di sini. Dan semua sambil menjaga masing-masing kualitas keimanan, kualitas peribadatan kita, supaya kita menemui timbangan amal di sana, tidak kaget, loh kok enggak ada, tidak sampai begitu. Ya, kita benar-benar jaga timbangan-timbangan amal kita dengan cara banyak muhasabah sekarang sebelum dihisab nanti di akhirat. Dari itu kajian kita pada akhir ini, semoga berkah marhatilah. Allah rahmati kita dan kita dalam siratal mustaqim ila. Innallaha sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fi lil mu'minina sunnatun sunnatalah. Wa ma kunna fi manati wa barik lana fi mustaqim. Wa firqatu fi laka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma subhanahu wa ta'ala wa ba'd al-muslimin wa jinnu fi syaitan wa rabbana natina wa lana sa'bina min alamin. Rabbana mana futubina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa Allahumma ta'ala wa rahmatika Allahumma salli ala rahmatan wa yatil qadan Allahumma aghfir lana sabra sabiti wa lana fahsan Allahumma fatir samawati min al-ghaibi asyhadu Allahumma salli ala jadil wala wa badaki syaqwa sallallahu syahadatil anam Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa lam tusidur muslimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran.